Shalom kepada semua umat pilihan Tuhan. Apa kabar semuanya? Khas untuk keluarga POG Bahasa, di mana generasi yang tak tergoncangkan, pastinya antusias, luar biasa, diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Ya, pada hari ini saya sangat bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tetap pelihara Anda dengan saya. Ya, hari demi hari, minggu lepas minggu, dan begitu juga tahun dan selanjutnya ke depan. Dan tetap saya percaya bahwa Tuhan tetap baik dan Dia akan memelihara, melindungi Anda dengan saya sampai ke depannya. Dan sebelum kita lanjut, mari kita doa kepada Bapa yang di surga, Tuhan Yesus yang bertakhta. Bimbing hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini. Berkati jemaat-Mu dan setiap orang yang mendengarkan firman ini agar diubahkan, diberkati hidupnya menurut sesuai dengan rencana-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa ini ke dalam tangan pengasih-Mu. Halnya di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Amin. Sama-sama kita katakan. Ya. Nah, di sini juga saya ada satu soalan yang mau bertanya dengan kita. Soalan seperti pada waktu kecil, apakah kita selalu ingin bertemu dengan seseorang? Ya, kalau kita ceritakan dari budak-budak, kita suka menjadi abang atau kakak, ya, mencari abang atau kakak supaya pribadi kita menjadi agar lebih dewasa, lebih tak seperti sekarang, ya, diajar harus digunain rotan, ya, ditegurnya kalau abang kakak sudah dewasa. Cuman hanya kita beri teguran sahaja. Ya, apabila kita sudah sampai tahap di mana kita sekolah yang dewasa, kita berharap juga menjadi berjumpa dengan orang-orang yang sukses, ya. Sukses supaya termotivasi, penyemangat gitu, ya. Ataupun waktu kita bekerja, kita mau seperti itu, kita mau menjadi jangan seperti ini, supaya mau kita sukses menjadi orang yang kita lihat cukup untuk kita belajar, berjumpa supaya kita diubahkan, ya. Ya, waktu kita sudah menjadi dewasa, kita juga ada belum pacaran, pastinya semua senang, ya, ketika kita mau berjumpa dengan pacaran. Ingin sekali supaya hatinya mau diubah sekali, ya, menjadi sempurna, perfect, ya, menjadi romantis, ya, orang yang kasar menjadi romantis, ya, orang yang tidak bertanggung jawab kemudian mau belajar macam mana menjadi tanggung jawab, mendirikan sebuah rumah, ya, yang mau mencari VIP, menteri, ya, menteri Pulau Pinang, ya, orang datuk, orang apapun kita mau jumpa supaya kita mau seperti orang yang penting gitu, ya. Tapi di hari ini saya ada satu berita baik untuk Anda dan saya, di mana di sini ada seorang pribadi lepas, pribadi yang memelihara kita, melindungi kita, mengasihi kita lebih daripada nafas kita. Ya, dia tetap setia mendengarkan, menunggu berjumpa untuk kita, agar hidup kita 100% derajat kita akan dibentuk, diubahkan olehnya ketika kita berjumpa. Ya, itu siapa? Pastinya Anda dan saudara kenali dia, ya. Ya, cuman pada waktu ini saya percaya waktu sebegini tetap pastinya rencana Tuhan ada untuk Anda dengan saya, ya, supaya kita sebelum ini kita sibuk dengan kalau orang yang bekerja sibuk dengan kerja, mencari uang, ya, mencari semuanya untuk bagian keluarga, untuk anak, untuk orang tua kita, untuk rumah, untuk mobil. Tetapi percayalah bahwa ada satu pribadi, dia yang berikan kita ini semua. Ya, kamu mau mobil, ya, ciptakanlah dari apa yang ada di dalam bumi ini, seperti yang dia sudah ciptakan untuk kita, yang berikan nafas untuk kita, yang kamu mau semuanya dia sudah memperolehkan untuk semua kita, agar kita makanannya secukupnya, ya. Dia akan bagi ketika kita minta, kita cari apa yang di dalam dunia ini. Sudah Tuhan sudah tahu dari awalnya, dia sudah berikan apa yang terbaik untuk Anda dengan saya.
Ya, bukan seperti kita mau dapatkan sehingga sibuknya kita lupakan akan pribadinya. Seperti orang tua kita, dia tidak membutuhkan, saya percaya tidak membutuhkan uang kita, membutuhkan banyak sekali pun itu memang tandanya dia kita menghargai dia. Tetapi mereka mau adalah saya percaya mereka mau adalah waktunya untuk berjumpa. Ya, waktunya mereka masih hidup, mereka mau berjumpa dengan kita. Andaikan apa yang terbaik sekali kita bagi lebih daripada pertemuan dengan orang tua kita. Begitu juga dengan pribadi, ya, Tuhan Yesus kita yang luar biasa mengasihi kita. Yang saya percaya pada hari ini maukah setiap kita mencari wajahnya, karena saya percaya waktu ini adalah waktu yang tepat sekali apabila kita sibuk dalam hal untuk mencari kesibukan, tetapi kembalilah kepada pertemuan kepada Tuhan supaya keluarga kita dipulihkan. Ya, saya kata begini karena keluarga saya pun seperti itu, ya, teramat jauh, walaupun keluarga kita duduk, tetapi teramat jauh sungguh. Dan saya mau juga diubahkan oleh Tuhan Yesus ketika saya datang dan terima Yesus ke dalam hidupnya, menerima sebagai juru selamat saya dan pribadi yang begitu ajaib, dahsyat, ya. Dia datang bukan untuk membinasakan, tetapi dia datang untuk membangunkan setiap kita yang sudah terjatuh, ya, terletak gitu, ya. Tapi ini sangat luar biasa sekali, ya. Mari kita lihat coba di dalam Alkitab kita, di mana siapa yang berjumpa dengan Yesus dan sudah hidupnya diubahkan. Boleh kita lihat di dalam 2 Korintus, firman kebenaran Tuhan ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya, puji Tuhan. Ya, itu adalah janji-janji Tuhan. Dia tidak pernah lalai dan tetap bertanggung jawab atas semua umatnya yang dicipta. Ya, di dalam contoh-contoh orang yang dalam Alkitab ketika mereka berjumpa dengan Yesus dan menerima dia, hidup mereka diubahkan adalah orang yang pertama, perempuan Samaria, yang dimana di buku Yohanes 4 kita boleh membaca timnya cerita di mana mereka ini wanita perempuannya Samaria hidup di dalam perzinahan, yang suka gonta-ganti dia suaminya, karena suami yang 5 itu juga bukan suami yang sah. Ya, singkat kata dia adalah dalam hidup dalam perzinahan. Jadi ketika dia berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub dan menerima tawaran Yesus, hidupnya diubahkan oleh Yesus, ya. Berarti dimenangkan menjadi seorang penginjil yang membawa banyak orang dari kota Samaria, ya, yang percaya kepada Yesus. Haleluya, saudaraku. Yang kedua, mari kita lihat Saulus adalah seorang golongan Farisi dari bangsa Yahudi. Ya, kisah Saulus itu boleh kita lihat di dalam buku Kisah 9. Kisah Para Rasul pasal 9. Dan dia merupakan salah seorang golongan Farisi bangsa Yahudi yang suka menentang jalan Tuhan. Luar biasa Tuhan. Dia suka menganiaya luar biasa jemaatnya Tuhan, tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, hidupnya diubahkan, yang menjadi seorang yang bermurah hati kepada orang-orang yang miskin.
dan dia bisa sadar bahwa dia pernah memeras orang lain sehingga ia bersedia untuk mengembalikannya. Itu adalah Zakheus ya. Ya, kalau kita baca tentang Saulus, dia adalah pribadi yang suka menganiaya jemaat. Dia Tuhan luar biasa sekali. Dia siap sedia untuk menyerang, ya, membunuh orang-orang dan menyiksa, mendera. Karena di waktu dia bertemu dengan Yesus, hidupnya diubahkan sehingga orang yang di tepi mulai risau karena orang yang mau menentang, orang yang mau menganiaya, orang yang mau mendera, semuanya tiba-tiba diubahkan. Apakah ini orang? Betulkah? Dan pengaruhnya semakin besar. Dia mau ketika dia diubahkan menjadi baik, orang itu terkejut. Apakah dia benar ataupun sekadar dia mau membesarkan pengaruhnya untuk mendera orang atau menyiksa jemaat Tuhan. Tetapi ternyata setelah Saulus, namanya jadi Paulus lah ya, setelah itu dia banyak menangkan jiwa orang-orang Asia dengan menulis surat kepada setiap gereja. Hanya dengan menulis melayani Tuhan, menulis surat kepada semua. Maka hari ini pujilah Tuhan, Anda dengan saya bisa dimenangkan oleh Tuhan, melewati karyanya Tuhan di atas kayu salib dan menangkan semua jiwanya. Ya, haleluya, puji Tuhan. Dan satu lagi tokoh kita boleh lihat ialah Zakheus. Ya, ketika Zakheus, dia seorang yang kaya dan dia seorang yang tamak dengan harta duniawi, dan dia juga memperkaya dirinya sendiri. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, apa jadinya? Ialah hidupnya diubahkan menjadi murah hati kepada orang-orang yang miskin. Dan dia sadar bahwa sebelum ini sebagai pengutip cukai, dia selalu memeras cukai sangat kepada orang yang memberinya, sehingga orang sangat tak suka lah, benci dengan terhadap orang yang pemungut cukai, karena mereka bukan memungut, mereka memeras ugut ya. Jadi dia tersengking, terkenal, maka dia jelas sekarang bahwa apa yang dilakukan dulu adalah sia-sia. Dan sekarang dia sadar dia harus mau dengan hati yang rela, murah hati, ikhlas ya. Ikhlas dia mau mengembalikan 4 kali ganda yang dikatakan di dalam Alkitab di Lukas 19. Itu di dalam pasal 19 ada berceritakan tentang kisah Zakheus. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa berjumpa dengan Yesus, ya? Bagaimana kitanya? Di dalam toko seperti kita ambil sebagai Zakheus, dia adalah memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Nah, hal itu terlihat dari dia berusaha untuk melihat Yesus. Sama juga di dalam Lukas 19, ketika dia dengar bahwa Yesus mau datang, dia usahakan untuk mendekatkan diri ya dengan cara dia dengan usaha ya. Dan untuk berjumpa dengan Yesus, Zakheus itu mengalami hambatan, yaitu badannya kerdil, kecil ya, dan pendek, dan tidak putus asa. Dia menggunakan akal budinya dengan memanjat pokok ara yang tinggi untuk melihat Yesus ya. Ketika ramai orang, kalau dia VIP datang, ya raja datang, semua orang datang, harus dikerumuni ya, menteri atau perdana menteri, semua itu dikerumuni dengan ramai orang. Tidak bisa kita dekat karena ada pegawai pribadinya dengan semua orang yang ada. Jadi Zakheus itu ketika itu sama juga, semua orang mau kerumuni, berbondong-bondong mencari Tuhan wajahnya karena saking terkenal. Maka Zakheus itu haruslah bijak untuk mencari ya. Dia menggunakan memanjat pokok ara, dan akibat dia ketika berjumpa dengan Yesus ya, dia menerima Yesus untuk tinggal di rumahnya dengan sukacita ya, dan
bukan dengan terpaksaan ya. Ya, sama di dalam Lukas yang 19 itu kita boleh baca dan nikmati. Jadi daripada hasil akibatnya Zakheus dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, di dalam ayat 9 sama dengan pasal 19 ayat 9. Ya, itu katanya ada tertulis Tuhan Yesus sudah berkata bahwa keluarga mereka sudah diselamatkan. Ya, Tuhan itu luar biasa. Saya percaya dia datang bukan untuk menyelamatkan orang yang seperti orang yang berstandar derajat tinggi, orang penting. Tidak, sebaliknya Tuhan datang untuk orang yang hati yang remuk, untuk orang yang berdosa, orang yang rindu mencari Dia. Ya, bagaikan Bapak kita selalu mukanya mungkin garang, mungkin sangat kurang boleh dekat kita, tetapi hatinya ramah gitu ya. Dia siap untuk menerima, menunggu daripada anak-anaknya yang datang kepada dia, mencari wajahnya. Kemudian yang pasti dia akan menghulurkan bantuan. Apabila kamu minta roti, nggak mungkin dia akan berikan ular kepada anaknya. Haleluya, apalagi Bapak yang di surga. Ya, puji Tuhan kan. Ya, dan secara singkat, di mana kita bisa berjumpa dengan Yesus supaya dia bisa mengubah hidup kita? Ya, di mana? Anda dan saya boleh tahu ketika kita yang sudah percaya bahwa di rumah kita lah, ketika kita selalu beribadah bersama dengan keluarga kita, di gereja yang kita berkumpul bersama di dalam persekutuan. Ya, walaupun saat ini kita bersama menerusi siaran, ya kita boleh mencari wajah Tuhan dengan membaca firman Tuhan yang di dalam Alkitab, karena Tuhan berkata adalah pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Ya, dan kita telah melihat kemuliaannya. Dan saya percaya setiap yang kita adakan, setiap doa syafaat kita di gereja, ya doa Rabu, ya doa gabungan doa, ya, dan juga komsel, dan juga di ibadah rumah tangga, yang saat kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, disitulah kita bisa berjumpa dengan Yesus. Jangan sampai kita boleh lihat di dalam video clip yang sekarang, sangat senang kan, WhatsApp, kita boleh lihat orang yang bertemu dengan Yesus ketika dia sudah di rumah sakit, dia sudah mau henti nadi atau hatinya berdengup sampai 20 menit. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia kembali lagi karena Tuhan mengasihi dia, memberikan dia kembali untuk hidup, supaya hidup berkemenangan dan hidup berkelimpahan. Ya, karena kadang kita tidak sempat untuk hidup dengan benar, dengan manfaat, karena kita tidak tahu apa sesungguhnya apa yang berguna kepada kita. Bukan uang yang kita sedang cari, tetapi haruslah ingat bahwa berjumpa dengan Yesus, berjumpalah di dalam pertemuan kita, itulah yang akan membawa kita di dalam hidup yang berkelimpahan, yang membawa artinya. Benar kata Tuhan yang ada tertulis begini, ketika kamu dapat semua di dalam dunia ini, tetapi layanglah nyawa kita, apa artinya? Itu tidak ada. Berarti Tuhan Yesus itu setia untuk mau menemu dengan kita, agar kita dipenuhi dan hidup dalam kelimpahan. Itulah yang
Tuhan begitu luar biasa mau hidup kita. Dia mau apa yang penting untuk kita. Dan saya percaya bahwa Anda dengan saya haruslah kita tetap imani dan percaya, tetap kuat dan teguh di dalam apa jua keadaan pun. Ya, Tuhan baik, tetap baik dari dulu sampai sekarangnya, karena Dia adalah Sang Alfa dan Omega. Dan iman itu adalah bukan untuk diraih, karena iman itu adalah kasih karunia yang sudah diberi. Dan pada saat ini boleh izinkan saya mengakhiri satu lagu untuk pujian, untuk mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dia yang begitu menyayangi kita, dan Anda dengan saya berarti kita adalah orang yang terpilih, terpanggil. Maka kita selalu ingat akan dan berjumpa dengan Yesus menerusi firman kebenaran yang ada di tangan kita. Amin. Pada hari ini kita juga boleh dapat di dalam HP kita, ya. So, oke. Harus saya lanjut dalam firman jadi manusia, ya. Izinkan saya duduk, ya, untuk belajar bermain supaya Tuhan, kemuliaan Tuhan, saya dapat dimuliakan oleh Tuhan. Anda dengan saya, Tuhan sangat rindukan. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Haleluya. Firman jadi manusia, di antara kita. Tiada hidup terang jadi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus kaulah, Yesus kaulah.